permainan. Gua doain semoga besok malam timnas Indonesia yang akan mengambil tiket ke Olimpiade. Ini yang prediksi untuk timnas Indonesia guys ya. Yo, kumaha damang, salam silaturahmi good people. Ojo lali di subscribe yo channelku. Assalamualaikum kumaha damang good people. Sampurasun sarang wilujeng sumping ke channel Lavi. Saya BDT dari Borneo Sabah akan menemani kawan-kawan semua dalam episode reaction kali ini. Indonesia menentang Irak guys. Jadi apa persiapan atau apa prediksi persiapan daripada kedua tim ini? Dan orang Malaysia juga mendukung timnas Indonesia guys untuk menewaskan Irak. Mari kita sama-sama nonton isi kandungan video ini guys. Semoga kawan-kawan semua yang menonton berada dalam keadaan yang sehat, selalu dimurahkan rezeki, dipermudahkan juga segala urusan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ojo lali di subscribe channelku good people. Dan tanpa berbasa-basi sama-sama kita nonton apa isi kandungan daripada video yang satu ini. Siapa kira-kira yang akan menggantikan posisi Rizky Ridho saat pertandingan melawan Irak U23 besok malam cuy? Timnas Indonesia dan Timnas Irak ini kan tim yang sama-sama kalah di semifinal dengan skor yang sama juga, yaitu kalah 2-0. Di Timnas Indonesia U23, soal Rizky Ridho yang dilarang bermain karena kemarin dapat kartu merah, hampir pasti posisinya akan digantikan oleh Komang Teguh, meskipun kemarin di pertandingan semifinal Komang Teguh nggak dimainkan sama sekali. Tapi kabar baiknya nggak cuma itu cuy, karena Rafael Struijk udah selesai dari hukuman akumulasi kartu kuningnya dan bisa kembali bermain besok malam. Harapan gua dari Rafael Struijk adalah seperti biasa, semoga Rafael mampu mengobrak-abrik pertahanan Irak, memberi pukulan pertama bagi Irak dan mendominasi permainan. Gua doain semoga besok malam timnas Indonesia yang akan mengambil Irak di perebutan juara 3 Piala Asia U23. Juara 3. Ya, dua negara ini akhirnya bertemu setelah Indonesia kalah 2-0 dari Uzbekistan dan Irak kalah 2-0 dari Jepang. Melihat performa timnas Indonesia di ajang Piala Asia U23 ini, saya yakin skuad Garuda Muda akan menang dan jadi juara 3 sekaligus lolos ke Olimpiade Paris 2024 jika wasitnya tidak curang. Karena hanya wasit yang mampu mengalahkan King Indo di Piala Asia U23 ini. Gimana guys, apakah kamu sependapat? Timnas U23 batal ke final tapi belum tentu batal lolos Olimpiade loh. Ya, timnas Indonesia kalah sama Uzbekistan dengan skor 2-0 di semifinal Piala Asia U23. Tapi ada dua skenario yang bisa bikin Indonesia lolos ke Olimpiade meski kalah. Mau tahu apa aja? Yang pertama, Indonesia harus menang di perebutan tempat ketiga Piala Asia U23. Karena juara ketiga Piala Asia otomatis mendapatkan satu tiket ke Olimpiade Paris 2024. Jadi saat ini Indonesia masih nunggu siapa yang kalah di pertandingan Jepang Paris itu 1-2-3 yang tahu siapa lawan mereka di perebutan tempat ketiga. Kalau Indonesia kalah juga di perebutan tempat ketiga gimana? Tenang, masih ada jalan terakhir. Timnas Indonesia U23 akan menghadapi wakil Afrika, Guinea dalam playoff antar konfederasi. Kemenangan di sini akan memastikan kehadiran mereka di Olimpiade Paris. FYI aja nih, terakhir kali Indonesia meramaikan Olimpiade adalah pada tahun 1956 di Melbourne. Saat itu permainan timnas menarik perhatian dunia, terutama ketika berhadapan dengan kekuatan besar Uni Soviet di babak perempat final. Mimpi Indonesia untuk tampil di Olimpiade belum berakhir. Jadi semoga aja kita bisa lihat timnas main di Olimpiade Paris 2024 ya. Bisakah Garuda Muda ini orang Malaysia guys kembali? Itulah persoalan yang bermain di pikiran penyokong Indonesia setelah kecundang di tangan Uzbekistan kemarin. Walaupun prestasi permainan Garuda Muda hari itu kurang menyelah, namun tidak dapat dinafikan kecurangan wasit telah memberi kesan negatif kepada keputusan game. Apa-apa pun, perjuangan di Asian Cup masih belum lagi berakhir. Kelayakan ke Olimpik 2024 masih boleh dimenangi. Garuda Muda akan menentang pasukan Irak nanti untuk menentukan siapa akan mendapat tiket terakhir ke Paris. Menurut Shin Tae-yong, sebelum game menentang Uzbekistan, pemain gugup dan itu menjejaskan kebolehan mereka untuk bermain sebaik mungkin. Malam ini, anak-anak muda Shin Tae-yong tidak boleh mengulangi kesilapan yang sama. Mereka perlu kuatkan mental dan teguhkan hati serta bermain dengan sepenuh hati mereka. Dari pendapat orang Malaysia guys, midfield Garuda Muda perlu lebih padat dan pemain kena
kena lebih bertenaga untuk pressing pihak lawan dari mula. Abang percaya kalau mereka main dengan potensi sepenuhnya, Garuda Muda mampu menang Iraq 2-0 malam ini. Lebih-lebih lagi, Rafael Strike akan main nanti. Dan jangan lupa masuk TikTok Live Abang dari pukul 11.30 malam. Kita tonton game ini bersama-sama. Ayuh, tonton Garuda bareng. Muda bangkit kembali, menyala malam ini. Menyala bangku. Nah guys, oke, itu saja video untuk kali ini guys. Jadi moga-moga kawan-kawan suka dengan video yang saya react ini, insyaallah. Dan kita doakan yang terbaik untuk tim Garuda Muda guys. Saya yakin Garuda Muda bisa menang guys, bisa dapat tempat ketiga dan langsung ke Olimpiade Paris guys. Kali terakhir 1956 Indonesia ke Olimpiade Paris. Dan kalau Indonesia lolos ke Olimpiade Paris lagi pada kali ini adalah sejarah yang baru untuk Indonesia guys. Jadi kita doakan yang itu yang terbaik untuk Indonesia. Komen di ruang komentar di bawah guys, oke? Terima kasih kerana nonton. Salam santun, damai dan salam silaturahmi. Assalamualaikum, salam Nusantara good people. Yo teman-teman, ojo lali di subscribe yo channelku.